Ya pemirsa, kita kembali lagi dalam program Risalah Ramadan, insya Allah berkah, bermanfaat, amin. Alhamdulillah ya. Sudah buka puasa, gimana buka puasanya ya? Pasti menyenangkan ya, dan selamat berbuka puasa ya guys, teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada. Dan ya, alhamdulillah nih udah cerah ceria lagi sepertinya semuanya. Di depan lebih masih fresh ada lagi ya setelah berbuka puasa iya, ya. di depan TV, di antara TV dan pemirsa nih ada makan-makanan. Alhamdulillah ya. Semoga berkah dan juga semoga yang disampaikan juga banyak ilmu agamanya lah, jadi kita tahu dari Ustadz ya. Ustadz, terima kasih. Dan di segmen terakhir ini kita akan kesimpulan ataupun pendapat dari Ustadz Lawyer terkait masalah musafir ini. Ini seperti apa nih? Harusnya para musafir ini seperti apa dalam menjalankan perjalanannya dalam puasanya juga? Sebagai seorang musafir, kalau memang dia ini dimungkinkan untuk berpuasalah, tapi kalau memang memberatkan, jangan dia berpuasa. Artinya kan ini kita di dalam bulan suci Ramadan, musafir sudah pasti ada orang-orang yang mudik, kan begitu ya. Karena kalau kita berbicara perihal bab musafir aja itu panjang ulasannya itu. Di dalam kitab fikih yang dibahas oleh ulama salaf maupun ulama khalaf, ulama yang dulu maupun ulama yang sekarang, namun tetap referensinya, rujukan hukumnya tidak keluar daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di Al-Quran ada, di As-Sunnah ada. Pada intinya yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita yang baik-baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kepada kita perihal yang sulit, perihal yang susah. Jangan jadi wah ini sulit, ini susah. Akhirnya kita menghakimi diri sendiri, bahkan kita kok seperti ini sih Islam. Kok seperti ini, kayaknya ini dipersulit. Oh, itu bukan yang salah, bukan Islamnya, tapi orangnya yang kurang belajar gitu. Orangnya yang kurang bertanya kepada para guru, para ulama. Oleh karenanya kan dikatakan fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Orang yang paham dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang paham dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Yaitu para ulama. In kuntum la ta'lamun. Jikalau kalian tidak mengetahui hukumnya. Gitu. Ya, Ustadz Lawyer, tips bagi para musafir juga kalau berbuka puasa menunya harus sama nggak sih dengan pada kita umumnya ya? Yang ada di rumah dan di meja makan ya. Apakah harus berbeda? Karena mereka dalam perjalanan ya pasti lebih lelah, lebih banyak membuang energi gitu. Iya, kalau menurut saya sih ya sesuai dengan takaran sunnah Nabi aja. Kalau dia punya korma, alangkah baiknya kita mengikuti sunnah Nabi, almar'u ma'aman ahab. Ya kan, seseorang itu bersama dengan yang dicintainya. Itu aja takarannya, patokannya. Kita kan sekarang kalau mau beli korma gampang, ya kan, di minimart kan banyak. Ya nggak, kita mau buka puasa kita beli aja korma untuk sambil menunggu makanan berat gitu. Insya Allah berkah. Sukanya buka puasa pakai apa? Yang pasti yang manis-manis dulu ya. Pokoknya perutnya nggak boleh penuh-penuh, nanti sholatnya malah berat gitu. Iya, betul. Karena dulu tuh zaman dulu gitu makan banyak, begitu sholat, aduh nggak bisa gerak, susah nunduk dan segala macam. Tapi jadi pelajaran juga memang ya namanya Islam itu semua ada aturannya ya Ustaz. Dan betul. Semuanya benar-benar menyehatkan dan memudahkan. Memang buka, minum air, pakai kurma, tajil sedikit, salat dulu gitu ya Ustaz ya. Yang pastinya jangan berlebihan ya. Karena nantinya bisa mengganggu juga metabolisme tubuh kita. Perutnya kaget nanti. Kaget ya kan. Ditambah lagi sholat kita juga jadi nggak fokus ya, nggak khusyuk ya kan. Karena kekenyangan ya Ustadz ya. Iya. Terus setelah tadi nih seseorang musafir melakukan perjalanan, berbuka puasa secukupnya. Lalu apakah ada doa-doa khusus bagi para musafir yang melakukan perjalanan ini Ustaz? Doa-doa khusus itu nggak ada. Tapi alangkah baiknya kita baca doa di rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Jadi kita niatkan semata-mata hanya untuk Allah dan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Semoga dengan doa tersebut kita dalam perjalanan selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bagi teman-teman yang saat ini dalam perjalanan, semoga dimudahkan perjalanannya, disampaikan tujuan dengan selamat.
dan dapat bertemu kembali bersama keluarga tercinta di rumah. Amin. Karena nih beberapa minggu lagi udah musim mudik nih ya. Iya. Nah, Ustadz, boleh pertanyaan nih, saya tuh penasaran juga sih ya. Ini kan belum habis kan waktunya ya, masih ada ya. Ustadz, tapi kalau dalam Ramadan ini kan sebenarnya kalau ada pilihan bepergian atau traveling, tadi kan kalau di tayangan melihat traveling kan bentuknya lebih ke senang-senang ya. Iya. Sama pilihannya nggak kemana-mana dan berpuasa. Gitu kalau urgensinya lebih memilih yang mana Ustadz? Seperti Kalau itu. untuk pribadi atau bagaimana nih? Untuk pribadi. Kalau saya untuk pribadi karena saya nggak punya kampung ya, Iya. jadi saya kan orang Jakarta, lahir sini, ibu bapak kita orang sini gitu. Iya. Jadi kalau saya pribadi ya sesuai dengan ajaran Nabi, iktikaf aja udah di masjid. Iya, iktikaf di masjid, kita menghamba kepada Allah, lebih mendekatkan diri kita taqarrub ilallah. Ya kan, apa yang telah kita lakukan, kita bertobat kepada Allah karena kita nggak tahu apakah kita bertemu kembali atau enggak di bulan puasa yang akan datang. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, berapa banyak orang yang mati tanpa sebab, tapi berapa banyak orang yang hidup itu, orang yang sakit itu hidupnya itu panjang. Kamin sakimin asya hinan minad dahar katanya. Berapa banyak orang yang sakit tapi hidupnya panjang. Orang yang enggak sakit hidupnya sebentar tanpa sebab. Jadi kita nggak bisa, oh kita masih bisa ketemu nih di tahun depan nih. Enggak, kita manfaatkan daripada bulan suci Ramadan kita ini semaksimal mungkin. Oh alhamdulillah tahun depan ketemu lagi, lebih maksimalin lagi. Iya, Gitu. iya. Jadi kalau nggak penting-penting banget nggak usah pergi-pergi, mending manfaatin Ramadannya untuk maksimalin ibadah ya di Ustadz masjid ya. Dan jadi alasan untuk di perjalanan boleh nggak puasa gitu. Kalau bisa puasa, puasa aja. Kalau nggak Iya. penting-penting banget, ya nggak usah pergi-pergi ya. Iya, Mudah-mudahan baik. tapi pilihan masing-masing ya tergantung Iya. kesadaran ya Ustadz. Ustadz terima kasih banyak lagi ilmunya, Masya Ustaz Allah. Somad, jazakallah khair. Alhamdulillah. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dalam program yang sama ya, Amin, Ustaz ya Somad. Rabb. Ustadz Lawyer ya, maaf. Ya pemirsa, demikianlah program Risalah Ramadan hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan Risalah Ramadan selama bulan suci Ramadan atau bulan puasa pada pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di JAK TV. Akhir kata, kami mewakili seluruh tim produksi JAK TV mengucapkan selamat berbuka puasa. Kami juga pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.